Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak. Saya Beni Fanani, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Lampung Timur. Di video kali ini saya akan melaksanakan kegiatan praobservasi untuk aksi nyata 2.3 supervisi coaching untuk supervisi akademik. Di sini saya ditemani oleh teman rekan sejawat saya yaitu Bunda Tiara Nurtianti yang akan menjadi objek pengamatan saya. Baik, langsung saja kita menuju ke kegiatan praobservasi saya. Selamat siang Bunda. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Bunda hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bunda. Nikmat yang selalu kita syukuri yaitu nikmat Sehat. Baik Bunda, di sini Bunda sebagai objek pengamatan saya yaitu coaching untuk supervisi akademik. Ada beberapa hal yang akan kita bahas di sini ya Bunda. Apakah Bunda ada waktu untuk kita berbicara sebentar? Ada. Oke, baik, terima kasih. Di sini tujuan kita yaitu untuk mengembangkan potensi diri ya Bun, terutama dalam kita sebagai pemimpin pembelajaran. Tentunya kita perlu pengembangan diri untuk menguasai atau mengkondisikan anak untuk minat belajar, karena keberhasilan anak itu ya sesuai minatnya ya Bun ya. Baiklah, di sini saya akan membantu mengembangkan kompetensi yang mana nih kira-kira kompetensi Bunda yang ingin Bunda kembangkan dan yang ingin saya bantu untuk dikembangkan itu apa? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu terutama bagaimana cara untuk menguasai anak di dalam kelas pun. Karena selama ini ketika saya sudah menjelaskan materi, masih ada sebagian anak nih yang nggak fokus, ada yang mainan, ada yang ngobrol, ada yang lari-lari. Mungkin sebagian ada yang sudah fokus Bun, tapi masih ada yang sebagian yang belum fokus. Nah, bagaimana caranya gitu loh Bun, biar anak tersebut tuh ketika saya ajak untuk belajar, ketika saya menyampaikan materi, mereka mau fokus gitu. Harapan saya seperti itu. Baik, berarti masih ada beberapa murid yang tidak fokus ya Bu, masih semaunya sendiri begitu ya? Iya, semaunya sendiri, mesti lari-larian. Iya, oke. Terus Bunda kira-kira tahu nggak apa yang menyebabkan anak itu seperti itu gitu? Kalau sebagian anak mungkin gini Bun, kadang mereka tuh udah dari rumah udah ngambek, ada juga gitu ya Bun yang udah ngambek dari rumah karena nggak mau sekolah. Kadang bangunnya kesiangan, itu gara-gara bangun kesiangan disuruh ibunya harus sekolah, jadi males kan gitu. Terus ada lagi yang nggak dibeliin jajan, dia pengen jajan tapi nggak dibeliin jajan karena memang peraturan di sekolah kan nggak boleh Bun ya bawa jajan gitu kan, harus bawa bekal yang sehat gitu. Tapi dia maunya jajan, udah ngambek tuh. Nah, jadi kalau di dalam kelas sudah males mau belajar. Baik. Jadi kemungkinan besar itu dibawa masalah dari rumah. Masalah dari rumah, iya. Kebanyakan masalah dari rumah. Jadi ketika di rumah anak itu sudah nggak mood, Jadi sekolah. di bawah sekolah juga tuh dia udah nggak mood juga mau belajar tuh, udah males gitu. Oh begitu. Iya, oke. Kemudian Bunda punya rencana apa nih kira-kira untuk membuat anak itu fokus, dan walaupun di rumah tadi sudah marah dan sudah ngambek, dan di sekolah itu kan sudah beda lingkungan gitu ya. Mungkin supaya dia lebih fokus, itu apa rencana Bunda yang akan Bunda lakukan? Mungkin yang pertama saya lebih pendekatan ke orang tua dulu ya Bun ya. Mungkin saya lebih ngasih bicara sama orang tuanya untuk ngasih lebih perhatian ke anaknya, pengertian ke anaknya gitu Bun ya, biar supaya mungkin mereka dikasih wawasan dulu sama orang tuanya. Kemudian kalau untuk di dalam kelas saya kasih ice breaking dulu, saya ajak untuk misalkan tebak gambar atau untuk membuat play-doh gitu. Jadi nggak langsung saya beri materi biar dia tidak merasa bosan gitu Bun untuk di dalam kelas, biar dia mau untuk mengikuti materi saya gitu. Kalau saya bisa, mungkin saya juga bisa untuk membacakan. Kadang kan mereka minta nih, Bunda minta sih bacakan cerita gitu kan. Ya udah, saya bacakan cerita dulu untuk mereka sebelum mereka
ke intinya, inti belajar gitu kan, pembelajaran materi itu. Jadi mungkin saya kasih cerita dulu, bacain cerita gitu. Oke, baik. Berarti Bunda sudah melakukan yang terbaik ya. Iya. Dan itu yang sudah Bunda lakukan itu kira-kira sudah berhasil sepenuhnya gitu atau masih ada yang belum fokus? Ya kadang masih ada yang belum fokus sih Bun, masih kadang ada yang satu dua yang belum fokus. Tapi saya tidak bisa memaksakan ya Bun, ya namanya anak gitu kan. Mungkin saya kalau misalkan mereka benar-benar nggak fokus, benar-benar nggak bisa diajak, ya saya mungkin cara menyampaikan materi saya lewat bermain aja gitu ya Bun. Mungkin saya kasih playdog biar dia mau membentuk sesuatu dari playdog itu kan, misalkan dari kreativitas, dari dari ide dia mereka sendiri gitu Bun. Jadi saya nggak bisa memaksakan untuk mereka harus mengikuti materi yang saya sampaikan gitu. Yang penting saya sudah menyampaikan kesepakatan di dalam kelas gitu. Kalau di dalam kelas harusnya seperti ini gitu kan, harus bisa mengikuti kesepakatan kelas dengan baik gitu. Ya, oke, baik. Berarti selain Bunda sudah menentukan apa yang menarik minat anak, itu Bunda juga sudah membuat kesepakatan kelas ya. Kira-kira anak itu maksud nggak Bu? Maksudnya dia tahu nggak kesepakatan kelasnya itu apa, terus dia bisa memahami gitu, bisa nggak? Ya mungkin mereka ketika saya sampaikan kesepakatan kelas, mereka mau mendengarkan Bun ya. Tapi namanya anak mungkin kadang udah lupa lagi gitu loh sama yang udah disampaikan, kadang lupa lagi, nanti melakukan lagi gitu kan, main lagi. Ketika saya menjelaskan materi udah main lagi. Tapi ada sebagian anak yang benar-benar udah bisa mengikuti dengan baik gitu. Oke, baik. Berarti menarik sekali ya Bunda. Pokoknya macam-macam Bun, macam-macam 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 caranya. Dan mereka juga tuh benar-benar kayak ya, ada yang udah fokus, ada yang udah benar-benar mau mengikuti, kadang ya ada yang udah mau mendengarkan tapi cuma didengerin aja, tapi udah lewat aja, nanti main lagi gitu. Oke, baik. Jadi misalnya tadi kan anak itu dari nggak mau sekolah itu berarti kira-kira di rating angka 1 lah misalnya tadi ya. Kalau misalnya sudah berbagai cara udah Bunda lakukan itu kira-kira nanti berhasil 100% gitu nggak Bu? Atau naik ke angka berapa gitu? Insya Allah bisa naik. Angan-angan Bunda gitu mau ke angka berapa? 9 Bisa yang tadinya 9 sampai 10 lah. Oh, 9 sampai 10 jadi harapannya. harapannya ya. Tadi dari berapa? Awalnya dari Awalnya dari cuma 6 sampai 7 lah Bun. 5 sampai 7. Semoga bisa lebih meningkat 9 sampai 10. Saya harapnya seperti itu. Oke, baik. Terus kira-kira rencana Bunda untuk melaksanakan itu kapan gitu? Insya Allah ya, secepatnya Bun. Secepatnya kan sudah greget banget ya, biar anak-anak itu bisa benar-benar bisa fokus di dalam kelas, bisa menguasai kelas gitu loh Bun. Ketika dalam kelas bisa benar-benar fokus, mau belajar. Ketika bermain, oke bermain gitu. Ketika kita belajar gitu Bun. Insya Allah secepatnya ya, insya Allah minggu depan. Oke, baik. Karena saya mau persiapkan juga kan materi-materinya dulu. Iya. Oke, berarti minggu depan sudah bisa dilaksanakan. Ya. Dan kemudian nanti ketika Bunda melakukan observasi itu ya, nanti apa yang Bunda inginkan untuk saya amati? Saya ingin Bunda mengamati bagaimana cara saya ketika menyampaikan materi tersebut di dalam kelas gitu Bun. Apakah sudah sesuai, apakah sudah menarik minat anak gitu loh Bun. Jadi harapannya gitulah, semoga Bunda bisa mengamati bagaimana cara, karena saya sendiri merasa masih banyak kurangnya gitu. Jadi butuh bimbingan juga, butuh diamati juga benar apa enggak ini cara menyampaikan materi saya di dalam kelas gitu. Oke, baik. Oke. Nah, kemudian menurut Bunda, itu penilaian Bunda sendiri itu apa terhadap apa yang kita kembangkan ini? Menurut Bunda? Menurut saya, penilaian saya sendiri, observasi ini termasuk menarik Bun, karena memotivasi saya pribadi ya Bun untuk bisa lebih belajar, mengembangkan kompetensi saya ketika saya belum ada yang paham dalam menyampaikan materi dalam kelas. Jadi harapannya kan untuk observasi ini kan supaya Bunda yang lebih paham kan bisa memberikan ilmunya atau wawasannya kepada saya, supaya saya bisa menyampaikan materinya dalam kelas itu dengan lebih baik lagi gitu. Oke, baik. Kemudian ada nggak harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini?
Harapannya semoga observasi ini bisa menjaga atau meningkatkan kolaborasi antara rekan guru ya Bun, kerjasama antara rekan guru, karena kalau saya pribadi kan saya masih banyak kurangnya, jadi ketika saya membutuhkan bantuan, ketika saya ada yang saya belum paham, jadi tolong untuk saling melengkapi, untuk saling memberi wawasan lah Bun, pengarahan gitu Bun. Jadi harapannya untuk menjadi lebih baik lagi, untuk meningkatkan kerjasama antara rekan guru. Oke, baik. Sepertinya tadi sudah banyak catatan saya ini untuk kita selanjutnya, untuk pertemuan kita selanjutnya. Mungkin cukup ini ya Bun, pembahasan kita di kegiatan pra observasi. Nanti kita berjumpa kembali di observasi dan pasca observasi. Ya, baik. Gimana setelah ini Bunda sudah masih ada yang ingin diceritakan atau kita lanjut ke observasi minggu depan? Cukup, dari saya cukup. Oke, baik, kalau gitu nanti sampai jumpa di observasi dan pasca observasi ya. Baik, demikianlah itu tadi percakapan pra observasi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.